Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aan Istiana dari SD Negeri 1 Ujung Semi. Di sini saya akan mempresentasikan rencana aksi perubahan dari tahun 2024 sampai 2029. Biodata peserta orientasi. Nama Aan Istiana, tempat tanggal lahir Cirebon 29 Mei 1995, alamat Dusun 5 RT 031 RW 009 Desa Ujung Semi, Kecamatan Kaliwedi, Kabupaten Cirebon. Email aanistiana71@gmail.com. Visi dan misi SD Negeri 1 Ujung Semi. Visi, terciptanya siswa yang berprestasi dan berkarakter berlandaskan IMTAK dan IPTEK. Visi dan misi SD Negeri 1 Ujung Semi yang pertama yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, meningkatkan kedisiplinan dan tanggung jawab sekolah. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan profesionalisme untuk menunjang kelancaran KBM. Yang keempat, meningkatkan mutu dan prestasi siswa sesuai dengan perkembangan IPTEK yang dilandasi IMTAK. Yang kelima, meningkatkan kerjasama yang lebih baik dengan warga sekolah dan masyarakat. Latar belakang. Dengan berkembangnya zaman, masalah-masalah semakin beragam, khususnya di sekolah. Di SD Negeri 1 Ujung Semi, terdapat beberapa permasalahan, di antaranya yaitu minat baca siswa yang rendah, sampah plastik yang semakin banyak, juga perundungan. Kemudian, gaya mengajar yang belum menggunakan teknologi. Untuk itu, dengan adanya orientasi P3K, diharapkan para pendidik bisa mengatasi permasalahan ini dengan rencana aksi yang akan dilakukannya. Tujuan dari permasalahan tersebut yaitu ada 5. Yang pertama, meningkatkan keterampilan membaca siswa agar menjadi budaya membaca di sekolah. Yang kedua, menciptakan pembelajaran interaktif menjadikan siswa berkarakter dengan bersikap sopan dan santun, sehingga menjauhkan dari perundungan. Yang ketiga, menjadikan sekolah yang sehat. Yang keempat, menjadikan siswa yang terampil dalam bidang kewirausahaan. Yang kelima, mengenalkan permainan tradisional agar budaya permainan tradisional menjadi lebih dikenal, menjadi tidak pudar. Sasaran program kerjasama SD Negeri 1 Ujung Semi, yaitu ada 6. Yang pertama, sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan tujuan utama yakni menerapkan budaya literasi di SD Negeri 1 Ujung Semi adalah afirmasi politis di sekolah. Yang kedua, sasaran yang ingin dicapai berkaitan tujuan kedua yakni peningkatan mutu pendidikan. Pembelajaran yang berbasis teknologi adalah meningkatnya kualitas pembelajaran di sekolah atau di kelas. Yang ketiga adalah pengembangan potensi peserta didik yang berkarakter adalah meningkatnya karakter peserta didik. Yang keempat, yakni menerapkan sekolah yang sehat. Sekolah ramah lingkungan adalah bentuk kepedulian agar sekolah menjadi sehat dan bersih. Yang kelima, yakni mengembangkan bakat dan minat siswa di bidang kewirausahaan. Yang keenam, sasaran yang terakhir yakni mengaktifkan permainan tradisional. Strategi penerapan sasaran di SD Negeri 1 Ujung Semi. Yang pertama, budaya literasi, memberikan buku cerita fiksi dan non-fiksi. Yang kedua, berbasis teknologi, meningkatkan kualitas dengan pemanfaatan teknologi. Yang ketiga, peserta didik yang berkarakter, menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pendidikan karakter dan melakukan pencegahan bullying dengan membuat poster anti-bullying di sekolahan. Yang keempat, sekolah sehat, menciptakan lingkungan yang sehat dengan membawa bekal dari rumah. Yang kelima, minat dan bakat di bidang kewirausahaan, mengadakan market day. Yang keenam, mengaktifkan permainan tradisional, mengkampanyekan permainan tradisional di saat pembelajaran. Di sini ada kerangka perwujudan program. Di sini ada nomor, nama kegiatan, tujuan, kinerja, indikator pencapaian, dan waktu perolehan. Yang pertama yaitu menyusun rencana pembelajaran. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran dan bimbingan. Tujuan kinerjanya yaitu peserta didik. Indikator pencapaiannya menciptakan situasi belajar yang optimal dengan memfasilitasi, membimbing, dan melatih peserta didik.
Waktu peroleh yaitu Juli 2024 sampai Juni 2025. Yang ketiga, pembiasaan budaya membaca. Tujuan kinerjanya yaitu peserta didik. Indikator pencapaiannya meningkatkan dan membiasakan minat baca peserta didik. Di sini ada waktu perolehannya, yaitu Juli 2024 sampai Juni 2025. Di sini juga ada literasi pojok baca. Peserta didik meningkatkan dan membiasakan minat baca dan menambah wawasan membaca peserta didik. Waktu perolehan Juli 2024 sampai Juni 2025. Yang kelima, inovasi pembelajaran. Tujuan kinerjanya peserta didik. Indikator pencapaiannya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Waktu perolehan Juli 2024 sampai Juni 2025. Proyek profil pelajar Pancasila. Peserta didik. Indikator pencapaiannya meningkatkan pemahaman peserta didik tentang penerapan pembelajaran di kehidupan sehari-hari. Waktu perolehannya Juli sampai Oktober 2024, terus Januari sampai Mei 2025. Mengikuti kegiatan KKG, tujuan kinerjanya itu guru. Di sini ada indikator pencapaiannya. Yang ke-9, melaksanakan tugas tambahan. Pemantapan seni dari tari daerah. Tujuan kinerjanya itu ada peserta didik, indikator pencapaiannya mengembangkan bakat siswa di bidang seni tari. Yang ke-10, yang terakhir, nama kegiatannya melaksanakan tugas lainnya, sekolah sehat. Tujuan kinerjanya, guru dan peserta didik meningkatkan membiasakan anak untuk hidup lebih sehat di lingkungan sekolahnya. Lanjut. Kesimpulan. Jadi kesimpulannya yaitu sesuai dengan tujuan dilakukannya orientasi kegiatan bagi ASN P3K, diharapkan ASN P3K memiliki rencana-rencana kerja sebagai perwujudan program sekolah di mana akan memberikan dampak baik serta menjadi aparatur sipil negara yang berintegritas, inovatif dalam pelaksanaannya di unit kerja masing-masing. Rencana-rencana kerja meliputi budaya, literasi, pembelajaran yang berbasis teknologi, menjadikan peserta didik yang berkarakter, menjadikan sekolah yang sehat, minat dan bakat dalam bidang kewirausahaan, dan mengaktifkan permainan tradisional dengan rencana akan yang diharapkan ASN P3K bisa menjadi seorang yang berintegritas dalam pelaksanaan tugasnya. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.